Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana dengan bersyukur tersebut Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah Jumat yang kami muliakan, jika kita ditanya apakah kita semua mau masuk ke dalam surga, tentu kita akan jawab iya, saya mau masuk ke dalam surga. Tidak peduli amal kita seberapa kebaikannya, ketika ditanya mau surga, jawabnya pasti mau. Maka pada kesempatan Jumat yang singkat ini, Itikal Khotib mengutip sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan tentang 4 perkara, tentang 4 perbuatan yang jika dikerjakan maka kita semua dijamin masuk surga dengan selamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Inilah ucapan Rasulullah yang disampaikan ketika beliau masuk ke kota Madinah di awal masa hijrah beliau. Dan perkataan ini dikutip oleh seorang Yahudi pada masa itu. Artinya dia belum masuk Islam, tetapi perkataan Rasulullah ini begitu membekas di hatinya sehingga membuat dia masuk ke dalam Islam, yakni tentang 4 perkara, 4 perbuatan yang akan menuntun umat Islam ke dalam surga dengan selamat. Artinya masuk surga tanpa siksaan, masuk surga tanpa melalui terlebih dahulu terjebur dalam neraka jahanam. Apakah 4 hal itu? Yang pertama, absus salam,
yakni menebarkan salam, yakni ucapan salam yang contohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan salam yang sempurna. Atau minimal ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, bukan selamat pagi, bukan selamat sore, apalagi ucapan-ucapan lain yang berasal dari kaum kafirin. Maka mari sama-sama kita mulai biasakan diri kita mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim, baik yang dia kita kenal ataupun tidak kita kenal. Karena salam adalah doa keselamatan, tidak hanya untuk yang kita berikan salam, tapi akan kembali ke diri kita masing-masing. Yang kedua yakni wa'at'imut ta'am, yakni memberikan makanan, apalagi kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang memerlukan makanan. Apalagi Rasulullah pernah berkata, tidak beriman atau tidak sempurna imannya seorang ketika hari ini dia kenyang, tetapi tetangganya kelaparan. Maka bersyukurlah kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu kompleks, yang begitu heterogen. Mungkin ada di kanan kiri kita tetangga, kerabat yang hari ini tidak bisa masak. Maka mari sama-sama ulurkan makanan kita untuk membantu mereka. Semoga itu meringankan penderitaan mereka dan mengakibatkan kita kelak akan masuk ke dalam surganya Allah. Wassallu arham, dan sambunglah tali persaudaraan. Hari ini kita sering dengar, sering kita saksikan betapa banyak antara adik dan kakak bertengkar hanya gara-gara urusan yang kecil. Orang tua memutuskan hubungan dengan anaknya karena sesuatu hal yang tidak dia senangi. Maka kewajiban kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, hendaklah menyambung tali silaturahmi di antara kita dan justru memutuskannya. Karena akibatnya, kalau kita memutuskan tali silaturahmi, maka akan masuk ke dalam neraka. La tadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni yang memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahmi. Jangan sampai kita sambung pertemanan, persaudaraan sesama teman-teman kita yang jauh dengan nama silaturahmi, tetapi hubungan kita dengan kerabat kita, dengan adik dan kakak kita, dengan sepupu atau ipar kita justru malah tidak baik. Itu adalah sesuatu yang keliru. Seharusnya kita harus pererat hubungan persaudaraan kita di antara saudara-saudara kita, di antara anak dengan orang tuanya, di antara adik dengan kakaknya. Itu yang lebih utama dibandingkan lebih mengutamakan pertemanan yang tidak ada hubungan darah di dalamnya. Yang keempat, yang akan mengabarkan kita masuk ke surga Allah dengan selamat, wasallu billaili wan nasu niyam, yakni sholat malam ketika manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Inilah amalan-amalan para nabi, amalan-amalan orang-orang yang soleh, yakni ketika malam mereka berdiri bersujud menghadap Tuhannya untuk mengadu, untuk berkeluh kesah tentang kehidupannya. Tetapi hari ini kita dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak sama sekali bersesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Nabi menyarankan kita semua untuk segera tidur selepas Isya.
Tetapi sebagian besar umat manusia hari ini, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, manusia baru terlak tidur ketika tengah malam. Maka tidak mengherankan untuk bangun subuh sekalipun mereka berat, karena tidur sudah terlalu malam, sudah tidak lagi bersesuaian dengan sunnah Rasulullah. Jika selepas Isya seluruh umat Islam segera tidur, yakinlah nanti jam 2, jam 3 atau maksimal jam 4 Allah akan bangunkan dia untuk mengerjakan sholat malam. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa bangun di sepertiga malamnya untuk menunaikan sholat malam, untuk menunaikan sholat tahajud, karena itu adalah perbuatan para nabi, perbuatan orang-orang yang soleh, yang dijamin masuk dalam surganya Allah. Itulah tadi 4 hal yang akan menjadikan kita masuk dalam surga. Semoga keempat-empatnya ini ada dalam diri kita, yakni menebarkan salam, memberi makan, menyambung tali persaudaraan, dan melaksanakan sholat malam ketika manusia sedang tertidur. Aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafizu 'ala at-ta'ati wal jum'ah wal jama'ah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.